Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nadia Rasmautami dari kelas 1C dengan NPM 25783094 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Teknologi Informasi. Kalian masih ingat gak pembahasan kemarin tentang apa? Sejarah teknologi informasi kan? Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah penting dalam teknologi informasi, yaitu hardware, software, brainware, perangkat jaringan dan internet, serta web browser. Terdengar sangat teknis, tapi kalian sadar nggak sih kalian sering menggunakannya di kehidupan sehari-hari? Ingin tahu apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, apa sih hardware itu? Hardware merupakan suatu sistem yang menjadi penghubung antara kita dan komputer yang bisa dilihat dan dapat disentuh. Contoh-contoh hardware sendiri itu ada komputer, ada keyboard, ada mouse, dan lain-lain. Hardware juga memiliki 4 komponen utama, yaitu ada input, proses, output, dan penyimpanan. Untuk input sendiri yaitu seperti ini, seperti keyboard. Keyboard ini digunakan untuk memasukkan angka-angka atau huruf dan lain-lain. Setelah itu ada proses. Prosesnya itu ada di dalam CPU sini. CPU-nya ada di dalam sini. Nah, nanti setelah di-input dia akan proses ini. Setelah itu ada yang namanya output. Contohnya adalah layar monitor ini. Setelah diketik, dia akan muncul di sini. Ada juga yang namanya penyimpanan seperti hard disk dan flash disk. Hard disk sendiri itu biasanya ada di dalam CPU atau dalam laptop sendiri, dan sedangkan flash disk itu yang biasanya bisa dicolokkan di luar. Selanjutnya yaitu ada software. Software merupakan suatu instruksi atau program yang membantu manusia memudahkan pekerjaannya. Contohnya itu ada Microsoft Word, WhatsApp, dan lain-lain. Software itu dibagi jadi 4. Ada software sistem operasi, software aplikasi, software pemrograman, dan software sistem. Untuk software aplikasi itu ada contohnya WhatsApp untuk kita berkomunikasi, ada Microsoft Office, kayak contohnya ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint yang memudahkan manusia dan kita untuk mengerjakan tugas. Contohnya kayak tugas sekolah, tugas untuk membuat laporan, dan juga ada sistem software driver. Itu untuk driver, contohnya driver untuk keyboard. Tanpa driver nanti keyboard tidak bisa digunakan. Dan yang selanjutnya ada software pemrograman. Software pemrograman itu contohnya ada JavaScript, Java, dan Python yang digunakan untuk membuat suatu program aplikasi yang dikembangkan. Nah, yang tidak kalah penting yaitu adalah brainware. Brainware adalah kita, pengguna dari software dan hardware. Contohnya nih, kita sedang membuat laporan di Microsoft Word. Nah, Microsoft Word-nya itu adalah software, terus komputernya itu adalah hardware. Nah, kitanya tuh brainware, kita yang pakai yang sedang buat itu. Contoh lagi kayak kita lagi main game, main ML atau PUBG, Roblox, dan lain-lain. Roblox-nya itu adalah softwarenya, software aplikasi, terus HP-nya itu adalah hardware, dan kitanya itu adalah pengguna atau brainware. Nah, berikut ini adalah contoh Microsoft Word yang kita gunakan untuk membuat suatu laporan, suatu makalah, dan macam-macam. Nah, ini adalah ini adalah suatu perangkat keras atau hardware. Nih, yang input. Kita input di sini akan ambil di sini. Ini namanya output. Dan ini input. Kita ngetik di sini, lalu diproses di CPU. Setelah itu akan output di sini. Dan jika ingin menyimpan, dia akan simpan ke dalam suatu RAM atau hard disk. Nah, jadi tanpa brainware, perangkat keras itu tidak akan berguna.
karena nggak ada yang make kan, jadi kayak dia cuma benda mati saja, dan tanpa brainware juga software juga tidak akan ada karena nggak ada yang membuatnya, nggak ada yang mengembangkannya. Nah, mari kita lanjut ke perangkat jaringan dan internet. Oke, lanjut ke perangkat jaringan. Jaringan adalah suatu sistem yang menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya agar bisa saling berkomunikasi. Contoh-contoh jaringan yang sering kita temui itu seperti router untuk menyebarkan wifi, modem, access point, switch, dan lain-lain. Nah, kalau contohnya itu kayak di sekolah atau kampus itu biasanya ada lab yang menggunakan switch untuk menghubungkan seluruh komputer dalam jaringan lokal agar bisa saling berkomunikasi dan mengirim file. Bayangkan jika tidak ada jaringan, kita harus capek-capek bolak-balik menggunakan flash disk, memindahkan satu file ke komputer satu-satu. Sedangkan ketika menggunakan switch atau jaringan ini, kita cukup mengirimnya tanpa harus bolak-balik capek. Nah, kita lanjut ke internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia agar bisa saling berkomunikasi dan terhubung. Dengan internet kita bisa browsing, bisa pesan makanan lewat online, bisa pesan di marketplace, bisa bekerja jarak jauh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kita ketika membeli makanan secara online via GrabFood atau GoFood dan lain-lain semacamnya itu menggunakan internet. Kalau tanpa internet kita nggak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Bayangkan kan betapa susahnya kita harus jauh-jauh, apalagi kalau tidak ada kendaraan, terus kayak misal hujan dan lain-lain. Nah, lanjut ke pembahasan web browser. Web browser merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengakses halaman web di internet. Contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Browser, dan lain-lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita saat ingin mencari tugas, ingin mencari referensi tugas, ingin mencari jurnal, dan lain sebagainya, mencari informasi, kita bisa menemukannya di web browser ini. Browser cara kerjanya itu dengan memasukkan alamat link web tersebut. Setelah itu akan ditampilkan suatu teks, video, dan gambar dalam halaman web tersebut. Ini aku akan beri contoh bagaimana cara menggunakannya. Kita bisa mencari tutorial memasak kangkung. Nah, dari situ kita tinggal tunggu saja. Jadi kesimpulannya, hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, brainware adalah penggunanya, dan jaringan serta internet adalah yang menghubungkan kita untuk bisa saling berkomunikasi. Dan terakhir adalah browser adalah pintu masuk kita ke dunia internet. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.